Selamat pagi para sahabat sekalian, khususnya para pensiunan, khususnya lagi yang usianya sudah di atas 60 ya. Pagi ini saya mau sharingkan tentang instalasi tegak lurus yang saya punya ini. Bagaimana caranya saya mengalirkan air ya. Jadi dulu ini coba deketin ya. Dulu saya pakai ini, pakai apa namanya? Pakai L, terus sana di ujung lagi L juga. Jadi dari sini, ini ngalir ke sana, lalu ada L, nanti kita lihat di sana, balik sini, muter sana, balik sini, muter sana, balik, lalu ini ada yang paling bawah itu sekaligus untuk pembuangan. Ya. Satu saat di sini panas sekali, sampai 33 derajat Celcius ya. Sehingga air ini menggenang, dan kalau saya pegang airnya panas ya. Ini pengaruhnya ke pohon luar biasa, jadi pohon terganggu tumbuhnya. Maka lalu saya ubah setelah saya mendapat masukan dari teman-teman, saya ubah dengan cara seperti ini ya, jadi air turun dari sini ya. Ini ada selang-selang nih, ada selang satu, terus ini ada selang dua, semua dari sini ya. Ada selang dua, ada selang tiga, airnya mengalir semua nih. Nah, selang empat, ini ngalir juga ya, kelihatan airnya. Oke. Selang lima, ya, mengalir semua airnya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini air masuk. Inlet katanya yang ngasih tahu saya namanya ya. Yang paling bawah ini sebagai buangan, jadi tidak perlu saya kasih air. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di ujung sana mengalir ke air buangan ini. Coba kita lihat yang di ujung. Kita lihat yang di ujung. Ya. Jadi paling atas, keran paling atas turun sini. Turun 1. Di bawahnya turun juga 2 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 turun ke bawah ini, lalu ngalir ke sana. Demikian juga rangkaian yang ini sama, rangkaian yang ini sama juga sama. Jadi ini ada 4 rangkaian ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ini air bisa dibikin mau tipis bisa, mau tebal bisa. Artinya mau genangan, misalnya genangan sampai separuh bisa, genangan misalnya hanya 1 cm bisa. Caranya bagaimana? Nanti sebentar saya sampaikan caranya seperti apa. Nah, lalu kita lihat sekarang di sini. Ya. Ini agak beda ini ya. Kalau tadi setiap pipa turun ke pembuangan, setiap pipa turun ke pembuangan, ini saya bikin sistem kayak ular gitu ya. Jadi dari air masuk inlet sini, turun ke bawah sana, balik lagi sini, turun ke bawah, terus baru turun ke pembuangan ya. Saya ini tidak menggunakan L, tidak menggunakan elbow, tidak menggunakan keni L, tapi saya menggunakan pipa kecil ya. Karena ini lebih memudahkan saya untuk mencuci. Nah, jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu saya menggunakan L. L itu gini ya, terminal di L lagi. Itu menjadi permanen karena biasanya kalau tidak dilem akan bocor ya. Ini tidak pakai lem, tetapi menggunakan apa ini namanya? Menggunakan grommet namanya. Nanti saya jelaskan lebih detail sedikit tentang penggunaan grommet ini supaya memudahkan untuk kita. Intinya adalah dengan cara ini maka instalasi saya itu bisa NFT bisa, DFT bisa. Tinggal kita turunkan pipa ini. Kalau mau genangannya tinggi, kita naikkan ini, putar, naikkan. Kalau genangannya mau pendek, kita turunkan. Nanti coba kita praktekkan dengan yang kecil saja nanti supaya memudahkan untuk mengetahui. Oke, kita lihat.
Oke, kita coba lanjutkan penyusunan rangkaian instalasi tidak menggunakan keni L atau tidak menggunakan elbow. Elbow itu biasanya begini. Jadi ini contoh aja ya. Jadi ini disambung sini dengan menggunakan keni L. Coba di sini, ini L sampai sini L, ya. Nah gini L lagi. Ya, jadi nyambung. Karena ini L, mau nggak mau ini permanen, harus dilem. Kalau nggak dilem bocor. Ya ini bisa susun 1, 2, 3, 4 sampai 5 kalau saya 1, 2, 3, 4, 5. Sambil contoh saja. Ya. Nah saya menggunakan dop ujungnya dop ya. Lalu sambungan dari atas ke bawah saya menggunakan namanya grommet ya. Ini grommet itu seperti ini ya, grommet itu seperti ini ya. Kita bisa menggunakan grommet, kita bisa menggunakan pipa ini setengah, ini apa namanya, setengah in bisa 3/4 ya. Grommet itu ada 3/4, ada yang setengah, ada yang berapa mili gitu ada ya. Jadi grommet itu ya, kita pakainya begini, pipa kita kasih lubang di bawahnya seperti ini, kita kasih lubang seukuran grommet ini, jadi nanti pas ya seukuran grommet ini. Lalu kita pasang di sini lubang ini ya, lubang ini udah kenceng, ini sudah kenceng, tidak bocor. Karena apa? Karena gigitnya cukup kenceng. maaf ya, mungkin kalau sudah 2-3 tahun barangkali bocor ya. Ini lalu kita masukkan, nah kita masukkan begini, ini sudah tidak bocor. Nah lalu kita masukkan ke rangkaian yang di bawahnya seperti ini. Ini contohnya kurang bagus ya, karena harusnya sebaiknya di ujung sini lubangnya masuk ke sini, tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Sini ya, jadi air nanti masuk dari sini, air masuk dari sini ya, ngalir sini ya, bisa turun di sini, ngalir ke sana, turun ya. Semua disambung dengan grommet. Yang di bawah nggak perlu, yang di bawah udah los-losan begini aja, nggak masalah ya, nggak masalah, karena ini nanti kan disangga ya. Jadi di sana juga ini contohnya, jadi grommet kita pasang. Ini grommet kita pasang, lalu kita pasang begini. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, begini. Nah, air masuk, turun ke sana, turun sampai rangkaian yang berikutnya. Nah, tadi saya bilang ini bisa menjadi NFT, bisa menjadi DFT. Caranya bagaimana? Kita lihat dalamnya. Coba kita lihat dalamnya, ya. Ini kelihatan dalamnya, ya. Ini pipa kecil tadi ya. Kalau mau DFT itu artinya air menggenang, deep flow teknik ya. Jadi airnya banyak, ya kita tinggal dorong ke atas. Kelihatan ya? Kelihatan ke atas, ya. Kalau airnya mau tipis, kita putar ke bawah, kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Ya. Nah, ini air sudah tipis ya. Ya. Jadi kalau musim kemarau panas sekali, biasanya ini saya naikkan ke atas. Musim kemarau panas, saya naikkan ke atas. Ya. Sorry, terbalik. Kalau musim kemarau saya turunkan ke bawah. Karena apa? Takut air di dalam sini mendidih kayak direbus gitu ya. Tapi kalau musim hujan seperti sekarang ini agak tinggi nggak apa-apa. Ya. Ini saya kira kita mencoba mengatasi masing-masing kelebihan dan kekurangan DFT dan NFT ya. Bagi yang sangat awam, NFT itu adalah mengalirkan air ke sini dengan air yang sangat tipis. Saking tipisnya dibilang setipis film. Tipis, semakin tipis semakin baik. Tetapi itu masalahnya kalau misalnya lampu mati, listrik mati, maka otomatis ini kering. Nah, kalau kering itu, kalau matinya lampu sampai misalnya setengah hari ya, pohon itu akan loyo semua. Jadi plus minusnya kita coba dua-duanya kita pakai. Mau DFT, air menggenang, kita tinggal naikkan pipa ini. Mau air tipis, kita tinggal turunkan ya. Memang itu tidak bisa ekstrim full NFT, full tipis tidak bisa, karena selalu ada ketebalan ini yang akan menahan air di dalam paralon ya. Tapi lumayan lah, lumayan untuk kita yang
mencoba mempergunakan semaksimal mungkin peralatan yang ada di pasar ya. Kelebihan dari penggunaan sambungan pakai grommet, ini namanya grommet ya, harganya 2.000 kalau dulu ya, mungkin sekarang ya paling 2.500 ya. Untuk yang ukuran setengah, yang 3/4 mungkin sedikit lebih mahal, mungkin 3.000 atau 4.000. Saya jarang menggunakan yang 3/4, jadi saya semua gunakan yang setengah in maksudnya. Nah, jadi dengan menggunakan sambungan pipa semacam ini, maka kita bisa bikin ini DFT, bisa bikin NFT, tinggal kita mengatur ini dinaikkan jadi DFT, air mengenang diturunkan, air menjadi tipis mendekati NFT. Demikian para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman yang tidak seberapa ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, sehingga kita tidak perlu bingung dengan saya mau pakai DFT, mau saya pakai NFT ya. Dua-duanya bisa kita pakai dengan instalasi yang sama, hanya bedanya sambungan dari rangkaian di atas dan di bawah hanya menggunakan ini. Ini juga ada hitungannya juga lebih murah, karena ini 2.000, ininya pasti lebih murah daripada L ya. Tapi mungkin itu tidak seberapa. Tapi keuntungannya adalah sambungan ini tidak permanen. Sambungan ini bisa kita sambungan yang luas seperti ini, yang fleksibel semacam ini, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun ya. Lain kali saya akan ceritakan kelebihan lain dari sistem yang semacam ini. Buat saya sangat menolong. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi untuk waktu yang akan datang. Salam sehat, salam segar, salam hijau, tetap jaga kesehatan, berjemur sedikit supaya tidak kena COVID-19. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa lagi.